Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan sama kabar bahwa kemungkinan besar semester ini Universitas Sriwijaya dan universitas-universitas lain yang kondisinya sama masih akan menjalankan skema perkuliahan daring, karena kalau di Unsri Palembang ternyata masih zona merah, kembali masuk zona merah. Setahu saya kebijakan ini masih digodok, dan yang saya tahu beberapa waktu ke belakang Bapak Rektor, jajarannya di rektorat dan di fakultas sedang gencar-gencarnya melaksanakan rapat pimpinan untuk menentukan skema terbaik perkuliahan satu semester ke depan. Tapi kemungkinan besar kita bakal kuliah daring lagi. Teman-teman bakal punya banyak waktu santai lagi, bakal sering lebahan lagi, bakal nggak ketemu sama temen lagi, bakal bisa kuliah absen dan matiin kamera lagi lalu tidur. Tapi di luar itu sebenarnya banyak masalah yang timbul dari kebijakan kuliah daring yang mau nggak mau harus kita cariin solusinya. Saya pengen ngajak teman-teman untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar, bukan dalam rangka mengkritisi kebijakan kuliah daring dan memaksa kuliah kembali offline, enggak. Saya tetap berharap kuliah dengan skema terbaik sesuai dengan kondisi yang ada, tapi saya lebih ingin untuk mengajak teman-teman care dan cari solusi terhadap problem-problem yang ditimbulkan. Kuliah daring di Universitas Sriwijaya itu nggak cuma berdampak kepada kita mahasiswa, tenaga pendidik, ataupun orang-orang yang ada di dalam kampus saja. Ternyata secara luas masyarakat sekitar terdampak. Beberapa hari yang lalu di depan rumah kontrakan saya lewat bapak penjual rujak yang biasanya jualan di kampus, tapi karena kampus sepi ya terpaksa harus keliling. Karena di perumahan ya terpaksa sambil teriak manggil gitu, ngasih tahu kalau dia jualan rujak. Tapi karena sudah tua, akhirnya suaranya cuma kedengeran sampai pintu aja. Bahkan sampai pintu pun nggak kedengeran, apalagi sampai dalam rumah. Artinya kemungkinan dibelinya pun sedikit ya. Dan kalau ngelihat ekspresi bapak itu kayaknya memang cukup kasihan gitu melihatnya. Selain itu pun usaha masyarakat sekitar banyak yang tutup atau penghasilannya berkurang, tempat-tempat makan sepi, lalu usaha mahasiswa pun banyak yang tutup. Sopir-sopir angkot kehilangan penghasilannya juga. Problem ekonomi yang timbul sangat pelik teman-teman. Mungkin kita yang datang dari keluarga ekonomi menengah gitu ya, entah menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, yang nggak terlalu di bawah, nggak terlalu jauh ngerasa terdampaknya. Tapi di luar itu banyak masyarakat yang ngerasa untuk bertahan hidup pun susah, untuk dapat duit supaya bisa makan dia harus keluar rumah, di luar rumah banyak ancaman. Ini jadi problem yang harus kita pikirkan. Ngomongin di dalam kampus nggak juga lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada. Saya pernah kebetulan jadi juri bareng dosen pertambangan dan juga FKIP bahasa Inggris kalau nggak salah. Ada satu pembicaraan mereka yang saya ambil dan ini cukup menyentuh. Teman-teman, nggak semua dosen itu ngajar untuk cari duit aja. Ada sebagian kecil ataupun besar dosen yang memang ngajar untuk memberikan ilmu kepada teman-teman sekalian. Ada dosen yang ngerasa gagal ketika teman-teman dapat nilai jelek karena ngerasa teman-teman nggak mampu memahami materi dengan baik. Artinya dia nggak mampu mentransformasikan ilmunya kepada teman-teman sekalian. Nah, bayangin dosen-dosen yang seperti itu harus ngajar dalam kondisi dia tahu bahwa ada sebagian besar siswa atau mahasiswanya yang nggak dengerin, dan sebagian lagi ada yang tidur bahkan. Dia ngajar dengan harapan mahasiswanya bisa dapat ilmunya, tapi dalam kondisi yang sama dia tahu bahwa ada beberapa mahasiswa yang gak mungkin dapat ilmu itu. Saya bukan orang yang baik dalam akademik, tapi di sini saya pengen ngajak teman-teman, kalau mau tidur ketika belajar daring ya pikirin lagi. Kayaknya nggak cuma berdampak sama teman-teman sekalian, tapi berdampak pada dosen-dosen kita yang udah ikhlas. Nggak mungkin seperti itu dong penghargaan yang kita berikan sama mereka. Sedikit geser dari dosen, saya juga pengen nyinggung guru.
Guru mengalami masalah yang nggak dialami sama dosen. Kalau dosen ngajarnya mahasiswa yang notabene udah bisa menggunakan teknologi dengan baik, banyak guru yang harus mengajar siswa yang masih belum bisa menggunakan teknologi dengan baik. Akhirnya kita lihat banyak berita guru-guru yang harus keliling ke rumah siswanya. Ibu saya sendiri harus bagi kelas jadi 5 kalau nggak salah ya, datang tiap hari untuk ngasih tugas sama ngejelasin sedikit. Pulang-pulang harus meriksa tugas dari kelas-kelas yang lain. Artinya lebih capek. Gitu. Perlu solusi teman-teman sekalian. Gimana skema yang bisa kita buat? Ada yang unik di Musi Banyuasin. Walaupun memang nggak terlalu efektif, tapi ya setidaknya ini sedikit membantu. Ya, pemerintahnya buat kebijakan kalau bahan ajar disebarkan lewat radio. Jadi siswa-siswanya bisa dengerin lewat radio. Hal-hal kayak gitu tuh sederhana tapi bisa membantu, dan sumbangsi kita ayolah kita cari yuk. Gimana cara membantu guru-guru sama dosen tadi. Lalu selain dosen, ada juga mahasiswa-mahasiswa yang mungkin secara ekonomi masih membutuhkan. Banyak orang yang masih terdampak secara ekonominya karena COVID-19 ini teman-teman, dan bisa jadi salah satu diantaranya adalah mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa lain yang mungkin punya akses, ayo kita bantu mereka dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Selain ekonomi, yang harus kita perhatikan adalah bisa jadi mereka bahkan terganggu perkuliahannya gitu loh. Entah karena jaringan desa yang kurang stabil dan lain sebagainya, sehingga mereka harus mau nggak mau sedikit mengikhlaskan materi yang nggak mereka dapatkan. Padahal mereka kuliah itu bukan sekedar mewujudkan ambisi dan cita-citanya, tapi menjadi harapan keluarga bahkan desa gitu. Nah, kita coba lihat lagi ada nggak teman kita yang kayak gitu ya, coba didata per kelas gitu loh, cari teman-temannya di kelas masing-masing gitu. Jangan sampai ada yang nggak dapat informasi, jangan sampai ada yang kesusahan gitu. Dan terakhir teman-teman, mengenai organisasi kemahasiswaan yang hari ini banyak stagnan gitu, dan banyak yang kurang progresnya dibanding tahun sebelumnya gitu ya. Saya pengen bilang sama teman-teman sekalian, yang pertama, hanya orang bodoh yang ngadu balap antara motor normal sama motor yang bannya pecah. So kalau ada yang coba ngebandingin teman-teman sama teman-teman generasi sebelumnya gitu ya, orang itu cuma bodoh aja gitu. Boleh didengerin kritiknya, cuman bukan sebagai bahan kita menjatuhkan diri kita. Ambil aja poin-poinnya untuk evaluasi. Hinaan-hinaannya lewatin aja, karena itu cuma hinaan dari orang bodoh gitu loh. Bukan berarti kita nggak menerima kritik dan menutup ruang kritik, cuman kita lebih dewasa dalam menerima kritik, dan yang memberi kritik harus lebih dewasa dalam memberi kritik. Saya pengen ngajak teman-teman di tahun ini lebih fokuslah pada kaderisasi, karena kaderisasi adalah hal yang bisa memastikan organisasi teman-teman walaupun 1 tahun ini nggak berjalan dengan baik, tapi di tahun selanjutnya bisa merecovery dengan cepat gitu ya. Kaderisasi adalah pewarisan ilmu yang ngebuat adik-adik kita punya ilmu yang cukup untuk bisa membangun organisasi ini tahun ke depannya. Nah, ketika hal ini yang rusak, dampaknya bakal jangka panjang. Bayangin adik-adik kita tahun 2020 itu dipaksa untuk memimpin organisasi ke depannya, padahal belum terkader dengan baik. Dipaksa untuk mengkader mereka. Alhasil hasil kaderannya jelas nggak maksimal. Hasil kaderan mereka harus mengkader lagi. Jadi bakal jangka panjang dampaknya. Nah, kita daripada memikirkan hal-hal besar apa gitu ya yang bisa kita lakukan, ataupun agenda apa yang harus kita buat, lebih baik kita pikirin gimana pola kaderisasi yang efektif dengan kondisi online teman-teman. Nggak berbicara tentang perangkat, tapi tentang esensi kaderisasi itu sendiri. Mewariskan ilmu pengetahuan, mewariskan pemahaman kita, mewariskan ambisi kita gitu ya. Dengan instrumen yang ada coba dibangun. Nggak masalah polanya aneh, nggak masalah polanya nggak rapih gitu, tapi selagi efektif lakukan hal tersebut untuk mencegah kehancuran organisasi yang berkepanjangan ke depannya.
Mungkin itu teman-teman sekalian hal yang pengen saya share kepada teman-teman sekalian. Jujur saya rindu sama masa awal COVID dulu, bukan rindu padahal apa ya, rindu dengan kondisi kita yang mendadak menjadi peduli dengan orang-orang di sekitar, rindu dengan kepedulian terhadap sesama yang banyak ditemui di sekitar kita. Tapi nggak tahu kenapa makin kesini kok kita makin nyaman dengan rebahan kita makin nyaman dengan santai kita. Ada yang salah dengan hal tersebut, ayo kita perbaiki gitu loh. Banyak masalah di sekitar kita yang menunggu kita ataupun orang-orang lain menemukan solusinya. Jangan terus salahkan keadaan, tapi kita cari titik terang. Mungkin itu dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.